Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga pada kesempatan kali ini ada dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait rencana pemerintah akan mulai melaksanakan aktivitas pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Barangkali nanti akan ada edaran dari pemerintah, lebih jelasnya seperti itu ya sahabat sekalian. Yang jelas Nadiem Makarim melarang 3 aktivitas ini selama belajar tatap muka di sekolah. Baik sobat sekalian, sebelum dilanjut saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jakarta Kompas TV, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim melarang sejumlah aktivitas selama kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Mantan bos Gojek itu pun menyebutkan beberapa aktivitas yang dilarang selama kegiatan sekolah terbatas, yaitu olahraga dan ekstrakurikuler. Nah, itu adalah beberapa kegiatan yang memang dilarang pada awal-awal gitu ya. Awal-awal new normal, pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Dia menilai semua kegiatan yang dilarang tersebut tergantung evaluasi lanjutan dari sekolah tatap muka yang dilakukan secara terbatas. Hal ini untuk masa transisi 2 bulan pertama pada saat memulai tatap muka, ujar Nadiem. Jadi kegiatan itu dilarang selama 2 bulan pertama, barangkali seperti itu ya sobat sekalian. Kemudian tidak ada olahraga dan ekstrakurikuler. Kegiatan lain selain pembelajaran tidak diperkenankan, kata Nadiem Makarim dikutip dari kompas.com pada Kamis 30 Maret 2021. Selain kedua aktivitas tersebut, Nadiem juga tidak memperbolehkan kantin dibuka. Menurut Nadiem, larangan tersebut hanya berlaku sementara. Jadi sebenarnya selain daripada kegiatan olahraga, kemudian ekstrakurikuler, kemudian kantin juga belum bisa dibuka. Itu dalam waktu 2 bulan pertama. Barangkali itu sahabat sekalian, ya 2 bulan pertama saja ya sahabat sekalian, jadi tidak akan selamanya. Itu pada masa tatap muka new normal, barangkali seperti itu. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut bisa dengan segera ditutup ya tatap muka terbatasnya selama infeksi masih ada atau terjadi, kata Nadiem. Jadi kalau misalkan di sekolah, di suatu sekolah, di sebuah lembaga terjadi infeksi, maksudnya dalam penyebaran COVID, maksudnya seperti itu ya. Nah berarti sekolahnya atau lembaga itu bisa ditutup terlebih dahulu sampai infeksi itu tidak terjadi lagi, barangkali seperti itu maksudnya. Keputusan ini ditetapkan selama surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. SKB ditekan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, pembelajaran tatap muka dapat dihentikan jika ditemukan kasus positif COVID-19 di sekolah. Penutupan bisa dilakukan hingga sekolah tersebut dinyatakan nol. Nah itu ya. Bisa ditutup sampai dinyatakan kondisi sekolah itu dinyatakan nol dari penyebaran COVID-19. Walaupun begitu, jika ada kegiatan lain di luar lingkungan sekolah, kata Nadiem, pihaknya pun memperbolehkan. Misalnya seperti kegiatan kunjungan guru ke rumah muridnya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tapi kegiatan pembelajaran di luar lingkungan, contoh guru kunjungi itu seperti biasa diperbolehkan. Tentunya dengan menjaga protokol kesehatan, ucap Nadiem. Lebih lanjut, Nadiem menekankan bahwa sekolah tatap muka kali ini sifatnya terbatas, bukan menjalankan PTM seperti sedia kala saat belum ada pandemi COVID-19. Tatap muka terbatas itu jauh lebih sedikit muridnya di satu tempat dengan pembatasan jarak yang ketat, ujar Nadiem. Jadi tatap
muka terbatas itu jauh lebih sedikit muridnya di satu tempat dengan pembatasan jarak yang ketat, ujar Nadiem. Semua harus memakai masker dan tidak boleh ada aktivitas yang menciptakan kerumunan. Itu adalah beberapa syarat yang disyaratkan oleh Nadiem Makarim untuk sebuah lembaga sekolah melakukan belajar tatap muka di masa new normal. Pemerintah mewajibkan sekolah memberikan opsi layanan sekolah tatap muka terbatas, khususnya bagi sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya telah selesai divaksinasi. Setelah pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor Kementerian Agama mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan sekolah tatap muka terbatas, kata Nadiem. Jadi buat teman-teman atau sahabat sekalian yang menjadi guru atau tenaga kependidikan di sebuah lembaga pendidikan, disyaratkan untuk terlebih dahulu dilakukan vaksinasi. Dan itu menjadi salah satu syarat sebuah lembaga pendidikan bisa menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka di masa new normal. Berikutnya, menurut Nadiem, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kantor wilayah Kementerian Agama harus turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Bukannya kita mewajibkan tatap muka, tapi kalau ada infeksi COVID-19 di dalam sekolah itu tidak ada penutupan. Tidak, itu salah. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya. Jadi kalau misalkan ada terjadi infeksi di sekolah tersebut atau di sebuah sekolah, maka pemerintah wajib untuk menutup terlebih dahulu sehingga tidak ada penyebaran kembali. Baik sobat sekalian, demikian barangkali informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Informasi yang sangat penting buat kita sebagai guru, tenaga kependidikan yang wacana pemerintah akan melakukan pembelajaran secara tatap muka di masa new normal, tentunya dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.